Ya, pemirsa, kita kembali lagi bersama Pak SBY. Pak SBY, tadi kita bisa mengenai hukum, Pak. Kondisi hukum di Indonesia. Kemarin ada 7 poin yang saya baca dan salah satu poinnya adalah masalah hukum. Bahwa diusahakan tidak ada intervensi terhadap penegakan hukum di Indonesia. Kira-kira Bapak melihat kondisi sekarang bagaimana, Pak? Saya banyak mendengar, Bung Arya, ya, suara-suara di kalangan masyarakat yang ini katakan mereka, sepertinya ada penegakan hukum yang ada tebang pilihnya lah, ya. Ada juga intervensi dari sana sini. Saya mengingatkan jangan. Hukum itu penting, tapi lebih penting keadilan. Kalau hukum tebang pilih, ya, itu merusak rasa keadilan. Oleh karena itu biarkanlah penegak hukum melaksanakan tugasnya. Kita bisa mengawasinya, mengontrol, tidak ada yang kebal di negeri ini. Siapapun bisa dikontrol oleh rakyat gitu. Jadi seperti KPK, MK, ya, MA, kepolisian, kejaksaan, pengadilan itu juga dikontrol oleh rakyat. Rakyat boleh menyampaikan, jangan melenceng loh, jangan menyimpang loh, Anda jangan mau ditekan sana tekan sini. Rakyat berhak. Tapi poin saya begini, Bung Arya, ya. Kalau independensi penegak hukum itu terjaga, indah negara kita ini, ya. Dengan demikian, ya, yang salah diberikan sanksi, yang tidak salah harus dibebaskan. Begitu. Tidak boleh karena seseorang ini dekat sama kekuasaan, dekat pemerintah, lantas aman, sedangkan yang lain tidak punya koneksi, lantas dicari-cari dan kemudian diberikan sanksi hukum yang mungkin melebihi kepatutannya. Itu mendasar dan marilah kita ciptakan situasi yang betul-betul adil, hukum tegak tapi berlaku bagi semua. Nah ini Pak, kan kita tahu juga berapa minggu ini dan berapa 2 bulan terakhir ini kita juga agak sedikit sedih dengan KPK yang hanya menangkap, bukan kita bilang menangkap ya, memang bagus menangkap sih bagus gitu, tapi yang ditangkap 200 juta, 300 juta gitu, yang kadang-kadang kita lihatnya ini yang benar atau enggak sih gitu, Pak. Kalau soal disadap, ya pasti nanti kan pedang ini juga, Pak, pilih-pilih juga, ini bagaimana, Pak? Iya, tapi begini Bung Arya, ya, ini soal yang sensitif, tapi percayalah, sampai sekarang saya pendukung KPK, pendukung penegakan hukum, ya. Sampai sekarang saya percaya dan tentu berharap KPK masih seperti yang dulu, ya, berani menegakkan hukum dan menolak segala intervensi dari pihak manapun. Kita tidak boleh berburuk sangka, jangan-jangan KPK berubah. Saya kira tidaklah, KPK tidak akan berubah. Namun dengarkan juga suara rakyat, pandangan rakyat, dan yang Bung Arya sampaikan benar. Jangan sampai yang kecil-kecil itu dengan semangat yang tinggi dijatuhi hukuman, lantas yang besar itu kebal. Istilah saya cicak, dicari, beramai-ramai diberikan hukuman, masuk penjara, tapi buaya itu merdeka, makmur, dan masih berkeliaran di mana-mana. Kalau itu terjadi, itu juga melukai perasaan rakyat kita. Ya memang korupsi itu kan tidak boleh, entah korupsi kecil, korupsi sedang, korupsi besar itu tidak boleh. Tetapi yang paling baik negara bisa mencegah. Kasihan kalau saudara-saudara kita terlanjur terlibat korupsi. Kasihan, aset negara belum tentu kembali, yang bersangkutan masuk penjara. Harus kita cegah, semua harus berusaha mencegahnya. Tetapi kalau sudah kejadian, ya tegakkan apa adanya. Dan memang benar akan ya menyakitkan kalau yang dikejar yang kecil-kecil saja, kemudian yang besar sepertinya tidak tersentuh. Ya. Ini memerlukan jiwa besar dari kita semua, pucuk pimpinan yang paling atas sampai yang paling bawah, dan rakyat yang berdaulat di negeri ini lakukan pengawasan. Nah, ini Pak, di sisi lain juga kita melihat beberapa minggu-minggu yang lalu juga, ketika sebuah lembaga seperti BPK seperti tidak dalam posisi yang tepat di negara ini, atau bukan apa, dalam arti agak dikesampingkan gitu. Dulu sebenarnya Pak, di posisi waktu Bapak dulu di presiden itu, apakah memang BPK itu akan selalu ditanya dan didengar dan selalu dipegang sebagai sebuah acuan hukum laporan Bapak?
Sebetulnya itu yang dulu kami bangun, jangan sampai dianggap satu lembaga negara tidak penting dan lebih penting lembaga negara yang lain. Mereka bekerja sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tugas pokoknya. Saya terus terang prihatin ya, kalau antara BPK dengan KPK ini tidak ketemu, ya, tidak ketemu. Berbicaralah secara gamblang, jelaskan kepada rakyat apa adanya, apa adanya. Dengan demikian rakyat tidak bingung. Ya, kalau BPK mengatakan ada kerugian negara, mengapa? Jelaskan. Demikian juga kalau KPK misalkan mengatakan ada atau tidak ada satu versi yang mengatakan KPK cuma mengatakan ada, cuma tidak ada korupsinya, begitu ya. Atau ada yang bilang belum tentu ada kerugian negara. Ini tidak boleh. Ya, nah di sini kepala negara bisa mengambil inisiatif yang betul bagaimana. Rakyat perlu dibikin pasti, jangan sampai bingung. Ya, dulu ya kadang-kadang terhadap putusan MK ini kok tidak tepat, tapi saya selalu siap kerjakan. Sebagai presiden saya taat pada hukum, taat konstitusi, taat putusan lembaga-lembaga negara. Nah, kalau di antara kita saling tidak mematuhi, apa jadinya? Apa jadinya? Oleh karena itu tidak boleh berlarut-larut. Ini tontonan yang tidak baik kepada rakyat. BPK mengatakan ada kerugian negara, ada pihak-pihak yang mengatakan tidak ada. Duduklah bersama. Mana yang benar, nanti kan dengan penjelasan yang logis, itu rakyat bisa menyimpulkan mana yang benar dalam hal ini. Nah Pak, di sisi lain juga masalah, bukan ke politiknya Pak ya, tapi kepada masalah hukum juga. Adanya dirasakan intervensi terhadap partai-partai politik juga oleh teman-teman. Dan itu sampai hari ini belum selesai juga gitu, kasus-kasus dari partai-partai yang masalah hukumnya ini bagaimana? Ya, itu juga saya kira rakyatlah yang bisa menyampaikan pendapat dan komentarnya. Ya memang demokrasi itu tantangannya luar biasa. Yang sedang mengemban amanah itu tidak mudah, Bung Arya. Saya paham Pak Jokowi ini juga tidak mudah menjalankan amanah rakyat. Saya juga begitu dulu. Dan godaannya banyak. Tetapi karena saya taat konstitusi, taat nilai-nilai demokrasi, meskipun dulu saya kira semua tahu, Bung Arya juga tahu, 10 tahun saya diserang, digempur lah, macam-macam oleh pers, oleh parlemen, oleh pengamat, termasuk partai-partai politik. 10 tahun saya jadi presiden, 10 tahun juga kritis, dan boleh dikatakan tidak pernah mendukung kebijakan saya. Tapi kan tidak boleh. Saya mengganggu kedaulatan partai itu. Ya suka atau tidak suka, itulah demokrasi. Oleh karena itu menurut saya ya kita memang sedang belajar berdemokrasi. Demokrasi kita belum matang benar. Oleh karena itu mari kita matangkan. Kita perbaiki bareng-bareng. Dan pemimpin memberi contoh. Karena pemimpin itu kan dikasih mandat oleh rakyat. Dikasih amanah oleh rakyat untuk membimbing kita semua. Saya kira esensinya di situ. Misalnya Pak, jadi nah kira-kira Pak ke depan nih supaya kondisi demokrasi juga terjaga, masalah lembaga-lembaga yang diturunkan oleh konstitusi itu berjalan dengan sesuai dengan relnya. Ini kira-kira negara kita harus bagaimana Pak ke depan supaya ada arah bagi kita lah melihatnya semua. Kembali ke konstitusi. Kita ini semua konstitusionalis. Mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, taat kepada konstitusi, undang-undang, dan sistem yang berlaku. Demikian juga penyelenggara negara yang lain. Kalau semua taat konstitusi, maka tidak perlu khawatir ada satu yang menggunakan kekuasaan yang melebihi kepatutannya, tapi sesuai dengan checks and balances, sesuai dengan distribusi kekuasaan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar, itu akan membawa kebaikan bagi kehidupan bernegara dan jalannya pemerintahan. Kembali saja kepada konstitusi, kepada undang-undang, kepada aturan main, kepada etika, kepada sistem. Rakyat akan melihat. Kalau itu dipatuhi oleh semua penyelenggara negara, insya Allah negara kita aman dan akan maju. Nah ini Pak yang menarik yang saya lihat Pak, bahwa Bapak kan dari militer, tapi sangat ini gitu, sangat nilai-nilai demokrasinya sangat berbeda dengan yang Bapak pakai ketika menjadi presiden di Indonesia ini gitu. Yang beda
dengan di militernya sendiri gitu Pak? Begini, memang tidak berarti militer itu otoriter, diktator, represif, tidak ya. Semua lembaga negara, militer, sipil, juga bisa kok menghormati demokrasi. Dulu seperti, wah kalau tentara itu pasti represif, kalau sipil itu persuasif, kalau tentara anti demokrasi, kalau sipil itu pro demokrasi. Tidak bisa begitu. Terpulang pada orang-orangnya. Ya. Saya kira saya tidak perlu berbicara lebih jauh lagi, tapi yang penting stigma seperti itu keliru, stereotyping seperti itu keliru. Jadi teman-teman saya yang dulu satu alma mater dari TNI banyak yang demokratis. Jangan dikira kita tidak mengerti demokratis. Harapan saya teman-teman yang sipil, kalau tentara saja juga menghormati demokrasi, mereka lebih lagi menghormati demokrasi. Harusnya gitu ya? Harusnya begitu. Oke Pak SBY, terima kasih sudah dikasih waktu bersama kami dan bisa bincang-bincang. Dan pemirsa, terima kasih kami sudah berbincang-bincang bersama Pak SBY selama 1 jam dan kita telah banyak belajar bagaimana membangun sebuah negara demokrasi. Walaupun sejam ini bukanlah waktu yang panjang untuk bisa belajar dari Pak SBY, tapi kita yakin bahwa apapun yang disampaikan oleh Pak SBY adalah sebuah pelajaran dan nilai yang penting dan baik bagi kita sebagai sebuah bangsa dan negara. Dan kita harus benar-benar menghargai yang namanya sebuah nilai-nilai yang dimiliki oleh bapak-bapak bangsa kita sebut. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Indahnya persahabatan kita. Hidup kita kan bahagia.